Akhirnya aku menangkapmu. Hei, Icon. Ada seekor ikan. Hei, benar, hei. Tidak kecil, ikan ini. Jangan sentuh ikanku. Hei. Ayo, aku sudah ikanku. Hei, kau tahu siapa aku? Aku mencurinya dan memukulmu. Kembalikan. Ikanku, kembalikan ikanku, berikan. Ikanku, kembalikan ikanku, kau. Dasar anak kecil. Kau mencoba mencuri ikanku dariku. Pukul aku. Sampai mati. Lari. Cepat, buruan. Sana, dukung dia, hahaha. Adik kecil, bagaimana rasanya? Oh, sakit? Yah, cepat pulang. Kenapa kau mengikutiku? Aku ingin pergi. Bersamamu, kenapa kau mengikutiku? Aku ingin belajar kungfu darimu. Belajar Kung Fu, apakah kau akan membalas dendam pada orang-orang itu? Balas dendam. Balas dendam apa yang harus kulakukan? Kau sangat spiritual. Siapa namamu? Kau tidak punya nama. Kau melompat keluar dari sila batu. Bagaimana kau tahu? Aku melompat keluar dari celah batu. Hehe, tidak menyesal. Tidak ada batasan. Anak baik. Kau hila kesel kukap minarik. Hahaha. Bagaimana kau tahu aku gila kecil? Aku. Tidak. Hei, ini. Hihi. Kau gila tua. Aku hila tua. Aku gila kecil. Aku gila tua. Aku sedikit gila. Si kecil gila, kamu si tua gila. Oh, hahaha. Si tua hila dan si kesel hila berjalan bersama. Jalan.
Ayo ah. Ya. Mundur cepat. Menentang. Tembakan musuh, maju. Menantang tembakan musuh. Kisah para pengkhianat di istana yang berkolaborasi dengan musuh dan mengkhianati negara. Memang benar. Qiao Feng, kamu telah memberikan kontribusi besar lagi untuk geng kita. Ketua geng, terima kasih atas pujianmu. Ini juga hasil kerja sama semua saudara. Baiklah. Aku, Wang Jiantong, sudah tua dan sepertinya aku tidak akan bisa duduk di posisi ketua geng lebih lama lagi. Namun, penerus ketua geng belum diputuskan. Aku sudah berdiskusi dengan beberapa tetua geng kita dan ingin memilih dari generasi ke-8 dan ke-9 murid geng kita. Siapa yang terbaik untuk dipilih? Saudara Qiao yang terbaik. Memilihnya sebagai ketua geng adalah hal yang sangat memuaskan semua orang. Para saudara semua menominasikan Qiao Feng. Dan aku merasa sama. Namun, geng kita masih memiliki satu tugas besar untuk dilakukan. Dan tugas besar ini akan menjadi ujian terakhir untuk penerus ketua geng. Qiao Feng, Balai Kelas 1 Sia Barat, sudah mengumpulkan 4 kejahatan besar dunia dan sekarang sedang menyerang cabang Yunan kita dengan cepat. Kamu harus segera bergegas untuk mendukung mereka. Pertempuran ini dengan Balai Kelas 1 akan menjadi ujian terakhirmu. Bagaimana? Menurut perintah jenderal, kelompok pertama master dari balai kita sudah pergi ke cabang Yunan Entonis. 4 kejahatan besar dunia telah menerima hadiah besar dari jenderal. Dan suruh untuk memegang Oak. Hahaha. 4 kejahatan besar dunia telah mengunjungi cabang Yunan. Geng pengemis. Seekor burung merpati telah dikirim untuk memberitahu markas bahwa itu Balai Kelas 1 Sia Barat. Penjahat jahat, aku memperingatkanmu.
Markas telah mengirim Qiao Feng ke Yunnan. Kamu bisa membunuh kami. Dia pasti akan mencabik-cabikmu dan membalas dendam untuk kami. Hahaha. Aku datang ke sini tepat untuk bertemu Qiao Feng yang kau sebutkan. Dia tidak akan datang, jadi kalau dia berani datang, dia akan dicabik-cabik. Bukan? Seperti dugaan, tidak ada prajurit palsu di bawah Shaolin. Hari ini, aku kalah. Terima kasih sudah memberiku kesempatan, tapi aku tidak akan melakukannya. Aku pasti akan membunuhmu. Hahaha. Baik, aku akan mengajarimu kapan saja. Aku. Kau sangat hebat. Dan tombakmu bahkan lebih kuat. Baik, terima kasih sudah membantuku. Aku Wan Yanagoda. Aku Xiao Feng. Xiao Feng. Kaiten. Baik, Wan Yanagoda. Jurchen. Apa yang kau lakukan di sini? dia terluka parah. Aku datang ke sini terutama untuk mencari ginseng untuknya. Ginseng. Oh. Aku punya banyak ginseng di sini. Sebanyak yang kau mau, aku akan memberikannya padamu. Benarkah? Aku. Ayo pergi. Baik, jalan saja di depan.
Raja, Aku sudah kembali. Aku sudah kembali. Aku sudah kembali. kedua orang ini adalah temanku. Guys, itu tidak dalam kondisi baik. Kalian bantu dia naik ke atas dan rawat dia dengan baik. Mereka akan merawatnya. Jangan khawatir. Aku sudah meminta mereka menyiapkan ginseng. Baik. Kakak Xiaopeng, tolong ikuti aku. Baik. Eo. Mari minum air Greco. Kakak Xiaopeng, ini sukuku. Bagaimana menurutmu? Raja. Telah kembali. Raja telah kembali. Raja, silakan duduk. Raja, silakan. Raja, silakan. Saudara-saudara, ini temanku dari jauh. Kungfunya sangat hebat. Jia, membunuh seekor beruang dengan satu telapak tangan. Jia, adalah pahlawan besar. Kakak, Xiaofeng, aku sudah menceritakan tentangmu kepada mereka. Mereka sangat mengagumimu. Haha, aku tidak pantas. Aku tidak pantas. Kakak, mari kita minum dengan gembira hari ini. Oke, mari minum. Ayo, 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 ayo. Pahlawan besar Shao. Silakan masuk. Terima kasih banyak. Aku udah puasa. Azi dan aku harus tinggal di tenda lain. Ini tempatmu. Jangan terlalu sopan. Kamu dan Azi akan tinggal di sini. Kamu adalah tamuku. Tapi kamu adalah pemimpin seluruh suku. Jangan seperti ini. Aku yang berkuasa di sini. Oak. Terima kasih banyak. Kakak Xiaofeng. Apa yang akan kamu lakukan? Ayo. Ke Beishanling untuk berburu beruang. Mari pergi bersama. Oke, aku setuju. Untuk bergerak. Mari. Pergi ke sana dan lihat. Apakah ada Datangla? Ke sana. Beruang sering muncul di area ini. Pergi. Oke, ikuti aku. Kamu lihat?
Kulit pohon ini mungkin dicakar oleh beruang. Lihat sepanjang jalan ini. Hati-hati. Lihat terpisah. Terus lihat. Elang, puncak gunung. Cepat ke sini. Lihat. Ini elangnya. Dan itu juga. Ayo, maju. Oke. Cepat pergi. Kakak Xiao, cepat pergi. Xiao Feng. Cepat kembali. Mereka tidak tahu kamu orang hitam. Dan akan membunuhmu. Cepat kembali. Pergi dan tarik dia kembali. Rubah kecil, cepat pergi. Cepat pergi, adik kecil. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat pergi. Pertarungan bagus. Skill bagus, pertarungan hebat. Tidak ada yang lebih baik dari itu.
Siapa namamu? Aku tidak ditangkap olehmu, jadi kamu tidak berhak tanya siapa aku. HMPH, kamu masih keras kepala. Aku tawananmu, dan tidak punya keluhan. Jika kamu mau melepaskanku kembali, aku akan memberimu 50 tael emas, 500 tael perak, dan 30 kuda bagus. Kamu bangsawan besar hitan. Tebusan seperti itu terlalu sedikit, bukan? Kakak Xiao. Minta dia naikkan 10 kali lipat. Oke, ayo lakukan. Kamu tidak dengar jelas? Aku bilang 500 tael emas. Dan 300 kuda bagus. 500 tael emas, 5.000 tael perak, dan 300 kuda bagus. Hah, apa yang hebat dari itu? Kerajaan Liao besarku sangat kaya sehingga kami tidak akan menganggap serius jumlah kecil seperti itu. Tuan, aku hanya mendengar perintahmu. Hah? Adik, tanya dia. Pejabat apa dia di kerajaan Liao? Tuan, apakah kamu benar-benar harus tahu? Berhenti bicara omong kosong. Hah, jika kamu tidak memberitahuku. Pedang ini adalah contohmu. Kamu memiliki keterampilan hebat dan kungfu. Aku sangat senang bertemu pahlawan hebat sepertimu hari ini. Tapi aku tidak akan memberitahumu, bahkan jika kamu membunuhku. Hahaha. Lihat kamu adalah pria sejati. Nak, aku tidak di sini untuk membunuhmu. Jika aku membunuhmu dengan satu pukulan, kamu mungkin tidak akan yakin. Akan sayang untuk membunuh orang ini. Lebih baik dia tinggal di sini dan mengumpulkan tebusan. Aku ingin bersaing dengannya. Di sini. Sangat indah. Aku tidak akan menyesal mati di sini. Pahlawan kecil, aku akan bergerak. Tunggu sebentar. Apakah kamu ingin melawanku dengan tangan kosong? Itu terlalu merendahkan. Aku melihat kamu adalah pria sejati. Hari ini, aku, Xiao Feng, berteman denganmu. Pulang sendiri. Apa yang... Aku, Xiao Feng, berteman denganmu. Agar kamu bisa pulang dengan aman. Biarkan aku pulang. Kamu, apa sebenarnya rencanamu? Aku bisa menambah tebusan 10 kali lipat dan mengirimkannya padamu ketika aku pulang. Aku memperlakukanmu sebagai teman. Tapi kamu tidak memperlakukanku sebagai teman. Aku, Xiao Feng, adalah pria sejati. Bagaimana aku bisa menginginkan hal-hal materi ini? Ya. Ya. Tolong selamatkan nyawaku. Tolong bangun cepat. Aku, Xiao Feng, tidak membunuh teman. Jangan menerima berlututnya teman. Pahlawan Xiao. Kamu terus bilang aku temanmu. Gimana kalau kita jadi saudara angkat? Aku, Xiao Feng, 11 tahun. Dan kamu? Yilu Hongji, 13 tahun lebih tua darimu. Kalau gitu, kamu gak bisa panggil aku penyelamat lagi. Tolong gimana? Salam hormatku. Hei, kakak. Kakak baik. Aku, Xiao Feng, dan aku, Yilu Hongji. Hari ini jadi saudara angkat. Kita. Nggak minta berbagi harta, tapi berbagi hidup dan mati. Kakak, margamu Xiao. Tapi... kamu mirip banget sama orang hitam. Jujur. Aja, aku orang hitam. Kalau gitu, kakak.
Kamu anggota suku Hitan kita. HMPH, ikut aku pulang dan berbagi harta. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku, Xiao Feng, udah terbiasa hidup susah. Jadi susah. Buatku hidup mewah. Kalau suatu hari pengen, aku bakal cari kamu ke kerajaan Liao. Ya udah, Aku nggak maksa. kakak. Lebih baik kamu pulang secepatnya. Ya. Kita ketemu lagi nanti. Ayo. Kakak Xiaobu. Oh, Haha, Abuda. Kenapa lama? pendek. Aku takut kamu nggak bisa handle. Ada apa? Aku lepas dia. Kenapa? Aku udah bersaudara sama dia. Cepetan. Minum ini. Dengerin. Cepetan. Oke. Kalian tunggu di sini. Itu. Kakak Xiao. Ada belasan orang Hitan di luar kasih hadiah buat kamu. Paman Xiao. Kembali dan minum sampai habis. Tuanku sangat merindukanmu sejak kita berpisah. Aku khusus mengirim hamba ini untuk memberimu hadiah kecil dan mengajakmu bernostalgia. Tolong. Cepatlah bangun dan katakan pada tuanmu bahwa aku juga merindukannya. Aku tidak mengerti kata-kata dalam drama ini. Lihat gelas ini. Ini berisi 5.000 tel emas, 50.000 tel perak, 1,000 potong brokat, 1.000 dan gandum halus, 1.000 sapi gemuk, dan 5.000 domba gemuk. Selain itu, ada beberapa pakaian dan perhiasan. Hadiah yang dikirim tuanmu. Lebih dari 100 kali lipat. Aguda dan anak buahnya datang dari jauh dan lelah dari perjalanan. Bisakah kamu mengadakan pesta untuk mereka? Baik. Sembelih sapi dan domba terbaik untuk menjamu mereka. Terima kasih banyak, Paman Xiao. Ngomong-ngomong, Aguda. Bagikan hadiah ini kepada orang-orang di sukumu, kan? Bukankah ini untukmu? Hei, untuk apa aku butuh emas dan perak sebanyak ini? Segelas minuman sudah cukup. Haha. Ha. Raja, kami bersulang untukmu. Raja, biarkan aku bersulang untukmu. Halo. Lihat, kami bersulang untukmu. Baik, ayo lakukan. Lakukan semuanya. Ayo. Ayo. Baik, baik. Datang dan makan daging. Enak tidak? Enak. Adik, makan lebih banyak. Baik. Oh, ya. Wow. Kakak ipar. Aku belum pernah merasa begitu santai dan bahagia. Haha. Hei, kakak ipar, lihat bagaimana. Lihat mereka. Mereka selalu berpasangan. Dan selalu bersama. Seperti orang tua, saudara perempuan, kakak ipar. Dan Kakak ipar,
Kamu rindu saudara perempuanku lagi, kan? Kamu merindukannya. Setiap hari. Azi, aku menyakitimu. Kamu tidak akan membenciku. Jika kamu tidak membenciku, bagaimana aku bisa membenci kakak ipar? Jika kamu tidak menyelamatkanku, bagaimana aku masih bisa di sini hari ini? Wem, Ayo balapan kuda. Masa kamu tidak bisa mengejarku? Jangan saya. Ayo coba. Azi, kamu dalam kondisi sehat. Istirahat. Hei, hei. Kamu, hei. Kakak ipar, ada apa? Itu orang lain. Ayo pergi. Hei, bukankah itu salah satu milikmu? Apa yang kamu takutkan? Mereka tidak mengenalku. Ayo pergi. Hei, hei. Bukankah itu Paman Xiao? Ayo, Paman Xiao. Paman Xiao. Mereka mengenalmu? Paman Xiao. Paman Xiao, kebetulan sekali. Bertemu kamu di sini. Kamu adalah. Aku, orang yang memberimu hadiah terakhir kali. Oh, jadi itu kamu. Kalian berdua berburu. Paman Xiao, Tolong ikuti aku. Tuan kami. Sangat ingin bertemu denganmu. tuanmu. Adalah kakak sulungku. Paman Xiao, tuanku menunggumu. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Kakak sulung. Memang kamu, kakak. Kakak. Jadi kamu adalah Kaisar Liao. Kenapa aku tidak mirip dengannya? Hidup, 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 kakak. Kita adalah saudara, kenapa kita punya banyak aturan? Tolong berdiri. Ini adalah kakak iparmu. Benar? Tidak, tidak. Saudara perempuannya adalah milikku. Aku sudah merawatnya sejak saudara perempuannya meninggal. Oh, jadi begitu. Salam adalah Aziz. Salam, yang mulia. Tidak perlu formal. Kakak baik. Kita akan mabuk hari ini. Oke, aku akan menemani. Kamu jalan-jalan. Ayo. Kakak ipar. Aku bersulang untukmu. Oke, bagus. Bagus, bagus. Coba, nyala. Hahaha, kakakku. Xiao Feng adalah pahlawan nomor 1 dari Liao Agung kita. Dia tak terkalahkan di dunia dalam hal bela diri dan toleransi alkohol. Aku pikir semua orang di kemah kita digabungkan. Bukan tandingannya. Ayo, pahlawan kecil. Dia bukan yang pertama, Wem. Adik, jika dia bukan yang pertama. Lalu siapa? Yang terbaik di dunia tentu saja. Yang mulia. Betapa tinggi bela diri. Kakak iparku, dia masih bawahanmu. Dan harus mendengarkanmu. Jadi pahlawan nomor 1 di dunia tentu saja yang mulia. Hahaha. Bagus, bagus. Adik. Adikmu sangat pandai berbicara. Hahaha. Terima kasih, yang mulia.
Bagaimana kalau ini? Kamu bisa menunjuk kakak iparku sebagai pejabat tinggi, dan aku juga akan mendapat manfaat darinya. Kamu berbicara sangat baik. Haha, kakak Xiao. Aku akan menunjukmu sebagai pejabat tinggi. Katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Ah. Zi, kamu lagi bikin masalah lagi. Tidak. Kakak, kamu harus tahu bahwa aku tidak dilahirkan untuk menjadi pejabat. Jadi tolong lepaskan aku. Kamu ingin aku menunjukmu sebagai jabatan yang tidak apa. Hahaha, ya. Kakak, ya. Kamu ingin menunjuknya pejabat ini. Tanjuk sebagai pejabat seperti ITU. Kakak, ada sesuatu yang terjadi. Kumpulkan pasukan dan pergi cepat. Hei! Kakak Xiao, ada pemberontakan di kota Yunzhou. Aku harus segera kembali. Aku akan mengunjungimu lagi dalam beberapa hari. Kakak, biarkan aku pulang bersamamu. Mungkin aku bisa membantumu. Oke, ayo kembali bersama dan berangkat. Kaisar ITU, Clan Raja Yuan Telah, dan Kekis Kaisar, Ibu Sui, Ratu, Pangeran, Putri, dan keluarga semua pejabat telah ditangkap oleh mereka. Beraninya kamu melaporkan. Seperti ini, apa yang salah dengan laporannya? Aku lapor kepada Kaisar bahwa Raja Yuan Telah menetapkan Fong Kaishu Saga. Kaisar. Dan mengeluarkan maklumat ke seluruh dunia. Kalian, yang mulia, jangan khawatir. Kamu punya banyak pasukan. Ayo kembali. Dan bunuh dia dengan bersih. Adik, kamu tidak mengerti. Putra Mahkota adalah Panglima tertinggi pasukan. Dia memegang perintah militer dan bisa memobilisasi 800.000 pasukan. Tapi aku hanya punya puluhan ribu pasukan sekarang. Kita kalah jumlah. Hei, Ipar. Aku pikir kakak kaisarmu dalam masalah. Dia hampir mati. Kamu tidak bisa menjadi pejabat tinggi lagi. Apa yang katakan? Lari! Aku tidak datang ke sini untuk menjadi pejabat tinggi. Sekarang dia dalam masalah. Bagaimana aku bisa meninggalkannya? Kakak Ipar. Kamu sangat bodoh. Dia bukan kaisar lagi. Aku tidak peduli apakah dia kaisar atau bukan. Bagaimanapun dia adalah aku. Jika dia dalam masalah, aku harus membantunya. Adik, aku. Takut kita akan dalam bahaya besar jika kita kembali kali ini. Kamu harus membawa Nona Azi kembali ke suku Jurchen. Kakak, Aku tidak akan pergi. Aku harus tinggal untuk membantumu. Adik, aku tidak salah. pergi.
Turun. Cepat. Pergi. Ratu, jika anakku menangkap pengkhianat itu, dia akan merobek tubuhnya menjadi potongan-potongan untuk membalas dendammu. Chen Gan. Marah dan menangis. Tembakkan panahnya. Tembak semua yang menangis sampai mati. Cepat. Anak. Tembak dengan baik. Jangan khawatir tentang aku. Aku harus menghabisi para pemberontak dan melindungi warisan leluhur kita. Bunuh sekelompok dari mereka. Turun cepat. Hei, pergi cepat. Menyerahlah pada kaisar baru. Akan ada hadiah besar. Jika kamu tidak menyerah, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Jangan bunuh ibuku. Aku menyerah. Tembak dia sampai mati. Kembali. Kakak. Apa yang kamu lakukan? Situasinya sudah tidak ada harapan. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Kaisar, bawa Nona Azi pergi cepat. Aku tidak bisa menyeret saudara-saudaraku ke dalam masalah. Kakak. Pria sejati bisa sinyal. Aku akan melindungimu. Kembalilah. Baiklah. Mari kita bangkit kembali. Aku bahkan tidak bisa melindungi ibuku. Perninya kau? APA. Maksudmu, pria sejati? Bagaimana bisa? Aku bangkit setelah kekalahan telak ini. Pergi cepat. Kalau begitu aku akan menemani kakak. Bertarung sampai mati. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kakak. Kakak baik. Kakak Kepar. Azi, kenapa kau di sini? Kakak. Tolong bantu aku merawat. Kakak ipar, kau mau pergi kemana? Nona Azi. Kakak. Lompat. Lepaskan panah. Hei, Kakak ipar,
maju. Dan lindungi kaisar. Buku sabuk kuning telah memerintahkan untuk menurunkan senjata. Baiklah, kakak ipar. Hahaha. Mohon maafkan kaisar. Mohon maafkan kaisar. Mohon maafkan kaisar. Hidup kakak ipar. Hidup kaisar. Hahaha. Hehe. Kakak ipar, kau sangat hebat tadi. Aku, Menteri yang bersalah, minta maaf kepada kaisar. Aku memohon belas kasihan kaisar dan tahan dia. Mulai hari ini, pahlawan nomor 1 kerajaan Liao, saudara angkatku Xiao Feng, akan menjadi Raja Chu yang baru. Kami adalah Raja Halaman Selatan Kerajaan Liao. Wah, kakak ipar sangat hebat. sangat hebat. Kakak iparku adalah raja. Kakak iparku adalah raja. Wow. Kakak iparku adalah raja. Ayo, mari kita mulai. Hahaha, kakak. Kamu sekarang adalah Raja Halaman Selatan. Sebaiknya tinggal di Yunzhou dan menunggu kesempatan untuk menyerang dataran tengah. Meskipun aku, kakakmu, tidak ingin melepasmu pergi. Tapi demi kesuksesan, kamu harus segera memimpin pasukanmu ke selatan. Yang mulia, ekspedisi selatan adalah usaha besar. Selain itu, Xiao Feng adalah orang yang ceroboh. Dan benar-benar tidak tahu cara memimpin pasukan dalam pertempuran. Haha, dinasti Song sekarang berada di bawah kendali Ibu Suri. Simak Wang, perkuasa dan pemerintahan sedang membaik. Tidak ada harapan untuk sukses. Memang terlalu dini untuk bergerak ke selatan sekarang. Ayo kakak. Ketika kamu tiba di Yunzhou, kamu harus selalu mengingat aneksasi dinasti selatan. Dalam pikiran. Aku mematuhi perintahmu. Oke, ayo. Ya, yang mulia. Jangan khawatir. Jika ada yang berani menentangmu, kakak iparku pasti akan memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Hahaha, bagus. Hahaha. Adik kecil, prinsip menjadi pejabat tinggi cukup berbeda dengan prinsip berperang. Sejak zaman dahulu, harta emas dan perak digunakan untuk menyuap mata-mata.
Dan banyak pria yang serakah dan tidak tahu malu. Jadi, kamu harus membiarkan bawahanmu membeli mereka dengan banyak harta. Itu hebat. Ide bagus. Harta emas dan perak ini lebih efektif daripada bela diri kakak. Iparku, yang mulia, mengapa kamu selalu begitu pintar? Hahaha, Azi. Kamu sangat lucu. Oke, maka aku akan memberimu gelar Putri Duan Fu. Terima kasih. Yang mulia, Hahaha, bawakan anggur. hahaha, kakak ipar. Datang melihat raja. Wow, Rumah yang besar sekali, hahaha. Kakak ipar, aku belum pernah melihat rumah yang begitu indah. Hei, semua saudara, tidak perlu terlalu cepat bangun. Semuanya. Bangun. Kakak ipar, kenapa mereka semua begitu takut padamu? Kamu dengar aku. Raja. Ini semua sangat menantikan persetujuanmu. Raja. Raja. Bawa jaring. Hei. Ini, hei, Cepat bangun. Terima kasih banyak, Raja. Haha. Terima kasih. Raja Xia. Raja, kakak ipar. Kakak ipar, kamu di sini. Aziz sudah tinggal di sini selama beberapa bulan. Dan tubuhnya sudah membaik. Aku minum begitu banyak tonik setiap hari. Bagaimana bisa tidak sehat? Ya, itu. Tampaknya menjadi pejabat tinggi memiliki keuntungannya. Tapi ada satu hal. Aku tinggal di halaman ini setiap hari dan aku hampir mati kebosanan. Hei, bisakah kamu menemani aku? Ayo naik kuda, oke. Oh, kamu menggangguku. Oke, aku janji padamu. Aku ambil orangnya. Ayo pergi. Kakak ipar, ayo berlomba. Lihat, oke. Hei, kalian tunggu di sini. Maju. Drive. Ayo, ipar, aku datang.
Hei, ipar, lihat. Ada apa denganku? Ahzi tidak mau aku membantumu. Aku bahkan tidak bisa melakukan keterampilan ringan ini. Aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Jangan terlalu cemas. Kamu harus perlahan memulihkan kekuatanmu dulu. Jika nanti kamu masih tidak merasa baik, aku akan mengajarimu keterampilan internal. Yang pasti akan membantumu meningkatkan kekuatan. Benarkah? Kamu harus menepati janjimu dan mengajariku keterampilan internal. Ketika sembuh, aku pasti akan mengajarimu. Cara berjalan, Ahzi. Hei, Ipar, tunggu aku.